Limited adalah perusahaan teknologi yang terkemuka yang berkantor pusat di Singapura, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee dan awalnya dikenal sebagai Garena. Limited berkembang menjadi perusahaan teknologi yang lebih luas dengan 3 divisi utama, yaitu Garena, Simani, dan Shopee. Namun, pada kesempatan kali ini, kami kelompok H akan membahas mengenai divisi Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang penjualan secara online atau e-commerce yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan riset Ipsos, terdapat 3 platform besar yang menjadi pemain utama di Indonesia. Adapun Shopee berada di urutan pertama atau yang paling atas sebagai e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan disusul oleh Tokopedia di urutan kedua dan Lazada di urutan ketiga. Di mana Shopee menduduki peringkat pertama karena dipilih oleh 60% responden sebagai platform untuk berbelanja saat puncak Harbolnas. Sementara itu sebanyak 26% responden memilih Tokopedia dan 11% responden memilih Lazada. Namun, di sisi lain, Shopee juga memiliki 2 masalah utama yang kami ringkas dan kami sebut sebagai two marketeers. Kami yang beranggotakan Tony, Ayu, Clara, Vina, Anna, dan Rio akan membahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan timeline dari PowerPoint kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada key question dan analysis, yang ketiga ada key issues, yang keempat ada solution and implementation, dan yang terakhir ada KPI atau key performance indicator. Shopee masih menjadi salah satu platform e-commerce yang sangat populer dan digemari di Asia Tenggara. Tentunya, dengan pangsa pasar yang besar, Shopee telah berhasil menarik minat konsumen dan pelaku usaha di berbagai negara di wilayah di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, pada grafik di sebelah kiri saya, itu terdapat e-commerce market yang terbesar di dunia itu berada di Asia Pasifik dengan jumlah 1.500 dan yang terendah berada di Middle East and Africa. Yang di sebelah kanan terdapat peringkat aplikasi belanja elektronik seluler dengan pengguna aktif bulanan terbanyak di Asia Tenggara, itu Shopee di peringkat kedua di Indonesia, di Malaysia Shopee peringkat kedua, di Filipina Shopee peringkat kedua, di Thailand Shopee peringkat kedua, di Vietnam Shopee peringkat pertama, dan di Singapura Shopee peringkat ketiga. Nah, kita sudah mengetahui di mana pasar e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana dengan Shopee menjadi salah satu platform terkemuka di Asia Tenggara. Nah, sebagai penjual di Shopee, tentunya memiliki pangsa pasar yang besar yang merupakan keuntungan besar, tetapi untuk mencapai profitabilitas yang optimal, diperlukannya strategi yang tepat tentunya. Nah, dalam dunia yang semakin kompetitif ini, penting bagi para penjual untuk memahami bagaimana sih mengoptimalkan pangsa pasar yang besar di Shopee untuk meningkatkan profit yang ada. Dengan meningkatkan keuntungan melalui peningkatan penjualan dan pengembangan bisnis bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan strategi yang tepat tentunya akan tetap dapat dicapai. Nah, maka dari itu kelompok kami mengangkat question bagaimana mengoptimalisasikan pangsa pasar Shopee yang besar untuk meningkatkan profit yang ada.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah isu, yaitu kerugian dari Shopee. Shopee mengalami kerugian karena adanya potongan harga, subsidi pengiriman, biaya penjualan, dan biaya pemasaran yang besar. Bisa kita lihat dari tabel yang sudah tertampil, EBITDA dari Shopee ini pada tahun 2021 itu minus 2,6 ya. Dan jika kita melihat tahun-tahun ke belakang, dari tahun 2017 hingga tahun 2021, Shopee memiliki EBITDA yang selalu minus, yang menandakan Shopee terus mengalami kerugian. Nah, berbeda dengan anak perusahaan yang lainnya, yaitu Garena, yang selalu mengalami keuntungan karena EBITDA-nya selalu positif dari tahun 2017 ke 2021. Nah, hal ini tuh membuat EBITDA Group dari Sealimit ini menjadi terdampak akibat dari kerugian dari Shopee. Bisa kita lihat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, semuanya mengalami kerugian. Hanya pada tahun 2020, pada grup EBITDA tersebut mengalami positif atau keuntungan. Nah, bisa dibayangkan bahwa Shopee sangat mendampak kerugian pada Sealimit itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, ada beberapa faktor-faktor selain data tersebut yang kami kira itu merupakan faktor kerugian dari Shopee. Contohnya di sini ada dua gambar ya, yang tengah dan kiri itu. S pinjam dan SP Later. Jadi sebenarnya fitur ini cukup sama, yaitu memberikan pinjaman kepada konsumen. Ya, tetapi konsepnya berbeda. Jika SP Later memberikan pinjaman, tapi harus belanja di Shopee itu tersendiri. Sedangkan di S pinjam itu seperti pinjaman online. Jadi Shopee memberikan pinjaman kepada konsumen dan boleh melakukan transaksi di mana saja selain di Shopee. Nah, harusnya Shopee itu hanya memiliki satu saja. Oke. Lalu juga setelah itu ada Shopee Video Shorts. Shopee adalah aplikasi e-commerce. Itu menurut saya tidak terlalu berguna. Bahkan maintenance memerlukan biaya agar Shopee Video Shorts ini tidak mengalami berbagai error ya. Nah, biaya-biaya yang tidak penting tersebut pada fitur-fitur yang tidak penting itu harus dihilangkan. Baik. Jadi biaya-biaya maintenance pada fitur-fitur yang tidak penting di Shopee itu yang membuat kerugian pada Shopee semakin besar. Baik, selanjutnya masuk ke dalam key issues yang kedua atau permasalahan kedua, yaitu Sealimited, terutama Shopee, mengalami permasalahan di India yang menyebabkan penutupan Shopee di beberapa negara. Mundurnya Shopee dari India terkait dengan larangan game Free Fire milik C Group oleh pemerintah India. Game Free Fire sendiri merupakan salah satu dari 54 aplikasi yang dilarang di India, karena diyakini adanya permasalahan keamanan karena terdapat indikasi jika aplikasi tersebut mengirim data pengguna ke server di China. Hal itu jelas membuat pemerintah India melarang game Free Fire untuk beredar di India. Dan hal itu juga membuat kepercayaan pemegang saham menurun kepada Sealimited. Yang kedua, marketplace di India dihadapkan dengan adanya aturan yang ketat. Hal ini diterapkan pemerintah selama bertahun-tahun demi melindungi pedagang kecil yang hanya menjual produknya secara offline. Pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di India juga sering menuduh perusahaan asing mengabaikan regulasi dan menawarkan adanya diskon besar-besaran sehingga merugikan bisnis yang mereka miliki. Selain tuduhan tersebut, dalam beberapa bulan terakhir juga, Shopee menghadapi seruan boikot dari pelaku UMKM di India. Shopee juga menghadapi
tantangan dari sekelompok pedagang lokal yang dipimpin oleh Confederation of All India Traders atau CAIT yang menyerukan pelanggaran platform tersebut. Lalu pada Januari 2022, mereka mengajukan banding ke Competition Commission of India atau CCI. Mereka juga telah menulis surat kepada Menteri Keuangan India, yaitu Nirmala Sitharaman, dengan tuduhan pelanggaran aturan FDI atau Foreign Direct Investment India oleh perusahaan tersebut, dan juga Shopee melakukan bisnis di India melalui struktur kompleks yang mengaburkan investasi di China. Setelah mendengar larangan Free Fire dan hambatan ekspansi Shopee di India, hal itu mengaburkan kepercayaan pemegang saham terhadap ambisi Global Sea Limited yang termasuk Shopee di dalamnya. Dan itu merupakan kemunduran besar bagi ekspansi Sea Limited yang terdapat Shopee di dalamnya. Lalu, dapat dilihat juga pada grafik di sebelah kanan, pasar yang akhirnya memberi respon dengan adanya penurunan harga saham sebesar 18% pada Maret 2022. Lalu yang terjadi setelahnya adalah penutupan Shopee di berbagai negara. Di Prancis pada 6 Maret 2022, di India pada 28 Maret 2022, lalu Spanyol pada Juni 2022. Maka bisa dikatakan bahwa permasalahan dengan India sangat berdampak besar bagi Shopee dan Sea Limited. Karena pengaruh adanya larangan Free Fire dan juga hambatan ekspansi Shopee tersebut membuat kerugian karena pemegang saham yang kurang percaya kepada Sea Limited yang membuat harga sahamnya menurun 18%. Lalu hal itu membuat rugi Shopee dan Sea Limited yang menyebabkan yang awalnya Sea Limited hendak berekspansi besar-besaran menjadi terganggu dan menutup di beberapa negara, yaitu Spanyol, Prancis, dan itu merupakan kemunduran bagi Shopee dan Sea Limited. Berdasarkan analisis yang udah disebutkan oleh rekan saya tadi, mengenai kerugian Shopee karena potongan harga, subsidi pengiriman, biaya penjualan, dan pemasaran yang besar, solusi dari kelompok kami adalah Shopee harus lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang memang memiliki demand yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Saat ini, Shopee sangat-sangat banyak mengeluarkan fitur-fitur baru, entah itu untuk coba-coba, atau mungkin memang melihat pangsa pasarnya yang semakin luas. Akan tetapi, lama-kelamaan, Shopee sendiri dilihat jauh dari apa yang dinamakan dari tujuan utamanya, yaitu sebagai e-commerce. Misalkan saat ini, Shopee ada Shopee Food yang baru, terus ada Shopee Pay Later, ada Shopee Pinjam. Nah, di sini kami menyarankan bila Shopee alangkah baiknya jika mengefisienkan fitur-fitur tersebut. Misalkan dalam implementasinya, Shopee bisa menggabungkan beberapa fitur menjadi satu, fitur-fitur yang mirip atau fitur-fitur yang sama. Misalkan antara Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Shopee Pay Later dipergunakan ketika teman-teman ingin berbelanja di Shopee dan juga membayar menggunakan Shopee Pay Later. Sedangkan untuk Shopee Pinjam, itu uang nominal yang diberikan oleh Shopee untuk diberikan kepada teman-teman dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya dari sini saja muncul pemikiran di masyarakat. Shopee kok makin kesini seperti e-commerce yang pinjam online karena bisa meminjam biaya. Nah, sebenarnya untuk menghindari hal-hal tersebut juga, alangkah lebih baiknya kalau misalkan dijadikan satu saja. Atau kalau misalkan tidak, akan lebih baik jika Shopee menghapus Shopee Pinjam. Karena Shopee Pinjam, menurut kelompok kami, resikonya akan cukup besar. Jika Shopee Pay Later, maka orang-orang
akan meminjam uang tersebut untuk berbelanja juga di Shopee. Jadi balik lagi. Tapi kalau untuk Shopee pinjam, orang-orang akan menggunakan uang itu untuk sesuka hati mereka untuk apa, sedangkan Shopee resikonya cukup besar, seperti menelponkan setiap kali bunga tiap bulannya itu belum dibayar. Kadang kan akan banyak sekali resiko yang lebih besar. Untuk Shopee Pay Later, resikonya lebih kecil karena memang uang tersebut dipergunakan untuk berbelanja juga di Shopee. Nah, oleh karena itu, fitur-fitur yang dikira kurang akan lebih baik untuk diefisienkan. Selanjutnya adalah implementasi yang bisa dilakukan untuk permasalahan ini. Biaya admin yang ditanggung oleh Shopee itu akan lebih baik jika 50-50 dengan penjualnya. Sebagai seorang penjual yang saya pernah berjualan di Shopee, biaya admin tersebut cukup rendah dibandingkan dengan biaya admin misalkan di Tokopedia atau di fitur Gojek untuk perbandingan sebagai Shopee Food. Kita bisa lihat bahwa harga-harga di Shopee Food itu sama dengan harga asli jika berbelanja di toko. Tapi jika kita melihat harga di Grab atau mungkin GoFood, maka harga tersebut akan meningkat lebih sedikit. Mungkin hanya sekedar 1.000 atau 2.000 saja. Nah, ini sebenarnya karena Gojek dan Grab menetapkan biaya admin yang cukup besar untuk toko-toko yang berjualan di sana. Sehingga jika toko-toko tersebut tidak ingin rugi, maka harga makanan harus dinaikkan. Nah, ini tidak terjadi oleh Shopee. Tapi Shopee tetap memberikan diskon-diskon untuk makanan dan juga potongan harga pengiriman. Berarti siapa yang menanggung? Shopee lagi dan Shopee lagi. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan biaya admin ini dibagi 50-50 untuk Shopee dan 50 juga untuk penjualnya yang menanggung. Mungkin jika ingin memang menargetkan penjual yang lebih banyak, bisa disambungkan dengan fitur penjual atau restoran yang Star atau Star Plus atau mungkin Shopee Mall. Jadi bekerja sama dengan Shopee untuk mencari yang lebih baik lagi dan jalan tengahnya bagaimana untuk masalah admin itu. Tapi jika memang hanya sekedar mendaftarkan diri, maka alangkah baiknya jika biaya admin itu dibagi-bagi, sama seperti fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk mengimplementasikan ini, kami membuat sebuah Gantt chart. Untuk kuartal 1, kita dari bulan Januari hingga April dilaksanakan planning. Planning ini gimana? Untuk yang bagian mengefisienkan fitur-fitur, maka fitur-fitur ini harus benar-benar diperlihatkan. Mana yang memang betul-betul sudah tidak berguna, mana yang emang ternyata kurang efisien untuk dilaksanakan, mana yang ternyata emang mirip-mirip, jadi dipilih aja salah satunya. Nah, ini akan terjadi planning. Termasuk juga biaya admin. Biaya admin di sini mencari review-review. Kiranya kalau misalkan penjual kita menaikkan biaya admin untuk penjual berapa pantasnya, atau mungkin kalau misalkan kita memotong itu mungkin berapa yang enaknya, biar antara penjual yang menjual di Shopee dan juga Shopee-nya itu sendiri merasa tidak begitu dirugikan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada review. Review ini akan dilaksanakan kira-kira di kuartal kedua. Tapi di kuartal pertama akhir juga mungkin sudah mulai dilaksanakan jika memang planningnya sudah ada sehingga review sudah bisa dilakukan. Review ini gimana? Review ini bisa dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal itu karyawan-karyawan Shopee itu sendiri. Bagaimana karyawan melihat fitur-fitur yang ada di dalam Shopee, apakah efektif atau tidak, dan apakah jika fitur itu dihilangkan bagaimana, seperti itu. Mungkin di kuartal 2 yang akhir yang sekitar bulan Juni-Juli itu Shopee bisa melakukan kuesioner ini melebar ke arah eksternal atau ke arah konsumennya itu sendiri dan ke arah penjualnya. Jadi mungkin bisa ditanyakan konsumen, apakah fitur ini membantu? Kalau ternyata jawabannya tidak, ya berarti mungkin fitur itu silahkan dihilangkan saja. Karena untuk fitur yang tidak efisien kan pasti ada biaya pengembangannya yang besar. Jadi akan lebih baik kalau memang fitur itu tidak berguna, silahkan dihilangkan saja oleh Shopee.
Lalu selanjutnya adalah execution. Nah, ini eksekusinya. Eksekusi kita bisa lakukan dari kuartal kedua bulan Agustus sampai kuartal 3 sampai akhir. Eksekusi ini tidak mungkin dilakukan secara berbarengan. Kayak di dalam 1 bulan langsung 4 fitur hilang. Langkah baiknya kalau misalkan eksekusi dilakukan secara bertahap. Fitur mana yang paling tidak berguna, lalu lakukan evaluasi dan review lagi, baru setelah itu evaluasi eksekusinya, fiturnya dihilangkan atau mungkin biaya adminnya dihilangkan, seperti itu. Ya, baik. Sekarang saya akan membicarakan masalah solusi dan implementasi dari permasalahan yang berada di India. Kami memiliki solusi, yaitu berkolaborasi dengan pedagang lokal, yaitu merangkul pedagang-pedagang lokal, dan juga pemerintah India agar tidak muncul kesalahpahaman. Nah, di sini kita bermaksud agar kita bekerja sama dengan pedagang lokal dan juga influencer setempat agar bisa mempromosikan Shopee dan juga menunjukkan bahwa Shopee itu sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan. Dan juga kita harus merangkul pemerintah agar mendapatkan izin kembali agar kita tetap bisa beroperasi di India. Nah, implementasi yang kami tawarkan adalah para petinggi dari Shopee itu terjun langsung ke lapangan dan bercengkrama langsung dengan pemerintah dan pedagang-pedagang dari India. Implementasi kami memiliki 3 kuartal, yaitu kuartal pertama, kedua, dan ketiga dalam 1 tahun. Kuartal pertama dari bulan Januari hingga Februari, para pemimpin Shopee akan bercengkrama dengan pemerintah dan meminta izin untuk bisa beroperasi kembali di India. Kita akan menunggu selama 2 bulan, yaitu di bulan Maret dan April. Kita berharap agar respon positif dan kita dapat beroperasi kembali di India. Nah, di kuartal kedua, yang berawal dari bulan Mei hingga bulan Agustus, dilanjutkan oleh kuartal ketiga di bulan September, itu kami secara proaktif merangkul pedagang-pedagang India dan influencer-influencer dari India untuk mempromosikan Shopee dan bercengkrama dengan pedagang-pedagang lokal agar mereka tuh mengerti bahwa Shopee itu untuk memperluas perdagangan mereka, jalur perdagangan mereka, bukan untuk menyaingi mereka. Dengan solusi dan implementasi dari kelompok kami, harapan kami, Shopee mampu memanfaatkan pangsa pasarnya yang besar itu sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang semaksimal mungkin pula. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.